Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Suparman saking Mangunan Danawu Blitar. Yun sewu Yai, kula badhe tanglet hakikatipun ora-ora mahsar. Sampun cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa syariat itu akan terjadi setelah kematian, dibangkitkan, lalu kita dikumpulkan di oro-oro mahsyar. Bahasa syariat. Yang ditanyakan bahasa hakikat. Nyun sewu Pak, jenengan pun tersinggung nggih, estu pun. Siapapun kita, biar nggak ada inisial. Ketika kita itu belum sampai ilahun wahid, belum sampai makrifat Allah, ruhaniyah kita, asini kita itu mati. Makanya orang Jawa katakan batang ada di situ. Sebetulnya hati kita itu telah terkubur oleh belenggunya hawa nafsu, itulah disebut maut. Kalau bahasa saya gini, la yamutu wala yahya, mati gak mati, urip gak urip. Yang kumaksud mati bukan jasmani, karena yang ditanyakan adalah secara hakikat. Ruhaniyah kita. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu marado. Inilah hati yang mati di sini. Rasulullah di dalam hadis sahihnya mengatakan, di dalam diri kita itu ada segumpal daging, Pak. Bila mana daging itu bagus, maka baguslah semuanya. Bila mana itu fasad, rusaklah semuanya. Apa sing dimaksud daging? Ternyata itulah hati. Kalau jenengan buka Ikhya Pak, juz berapa kemarin itu, insya Allah juz 2 kalau nggak salah, mohon koreksi. Imam Ghazali mengatakan al-qalbu ay ar-ruh. Yang dimaksud hati itu bukan segumpal daging seperti dagingnya ayam atau wedhus, tapi ruh maksudnya. Jikalau ruh sampai kali kulo menjadi budaknya nafsu, maka ini dikatakan ruh adalah rusak, fasad. Otomatis perilaku sampean kali kula secara jasmani semuanya rusak di mata Allah. Sampun tersinggung saudara. Kita semua manusia pasti ngalami proses di mana kita rusak ini. Contoh, aku sholat di mata Allah rusak perilaku dohirku. Karena rohku rusak. Buktinya waktu sholat saya teringat terhadap selain Allah. Kalau saya belantik wedus yo iling weduse. Kula mabuk dengan janda mesti iling bokonge. Wah, udah Pak, gak iso iki sampean tutup-tutupi, gak bisa. Ayo, masih jenengan Ustadz Kiai ya? Kau usah ditutupi. Gini ki jenenge goblok dadak, ya ngaji ngeten iki. Estu Pak. Buat apa kita tutupi, faktanya memang begitu. Lho estu Pak. Niki rumus wis rumus. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Mengapa harus kita tutupi? Allah pun tahu itu. Loh gitu loh. Memang begitu Pak. Memang begitu.
Inilah yang dimaksud ruhaniyah menjadi belenggunya hawa nafsu. Nyun sewu, di dalam kitab hikam itu bagaimana jenengan bisa mendatangi Allah wong dirimu dicancang ning cagak. Bagaimana saya bisa ke Blitar wong di Mojokerto badan saya tadi dirantai di cagak. Sebelum dilepas, selama itu belum terlepas, selama itu saya tidak bisa sampai ke Blitar. Logika Pak ya. Ruhaniyah dicancang oleh nafsu lewat hubus syahwah. Siapapun Anda, hubus syahwah itu jangan melihat materi aja loh ya. Memang Qur'ane minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Bojo, anak, dunya brono materi. Tapi sampean iki kudu ngerti hayatat dunia ini juga non materi. Contoh niki. Saya disebut Gus Kiai karena alim toh. Misalnya iki karena alim dengan ilmu yang disampaikan. Terus suka saya di situ, berarti ini sebetulnya hayatat dunia. Bisa. Ngene iki aku kudu meso sumpah itu. Nyun sewu Pak. Iblis iku nemplek ning serban. Iblis iku nafsu nemplek ning kopiah. Lho estu. Mending muda. Iblis iku mbelayu. Nate Pak kula niki nyun sewu, niki cerita mawon. Tidak lama kok. Niki pun disimpulno ning syariat. Nek sampean simpulno ning syariat nanti diterko sesat. Ngeten. Ada seseorang itu jadwalnya itu mati Pak. Karena sudah didatangi malaikat Israel. Padahal kula mboten niat di situ, mboten niat. Yo gak pengin mlebu nang alam kasaf yo ora. Lah kok ndelalah iku mau kok ya Gusti Allah ngetokno di dalam alam kasaf, alam malakut. Ono Israel, lho ngoten niku. Israel arepe nyabut si A katakanlah. Wah Israel iku amri gak nglibet kene ya apa? Kula muda Pak. Lho estu hak niki wallahi kula muda. Ketika Israel melihat saya muda, isin belayu. Lho gak sida njabut si A. Ngoten ceritane. Lah nggih nyun sewu, bukan persoalannya saya itu ngubah aturannya Allah, enggak. Israel keliru mungkin ini. Mungkin keliru. Mpun dilebokno syariat lho ya. Sampeyan lebokno syariat kok sampeyan ngomong sesat kok yo. Sebab tidak ada yang tahu tentang gaib kecuali Allah. Estu. Artinya tinggal pertanyaannya ketika jenengan iku diperlihatkan Allah di alam mukasyafah, tinggal hatimu merasa jenengan yang tahu apa jenengan menetapkan taunya Allah. Kari ngoten ndak mawon. Sama Kanjeng Nabi. Ketika Rasulullah memberikan pengajaran, aku yakin di dalam diri Rasulullah oleh karena sudah ilahun wahid, beliau tidak merasa aku nih hamba yang menyampaikan, tapi akunya Allah. Cuman gak diomongno cara dohir, lho ngoten lho. Kaya Siti Jenar, kaya Al-Khalat. Akhirnya enggak jadi persoalan. Kalau disampaikan secara vulgar kaya Al-Khalat, ya jelas jadi masalah. Yang mungguh golongan golongan kita yang ada di syariat salah paham akhirnya. Jadi itu apa Bang? Maksar, oke. Jadi padang maksar secara hakikat itu nyun sewu keadaan hati kita ketika sudah mati terus dibangkitkan Allah. Berarti jenengan kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Disitulah jenengan akan mengatakan ning kondisi apapun inilah sebetulnya padang
Bagi orang yang sudah ilahun wahid, fafirru ilallah, kembalilah kau pada Tuhanmu, kepada Allah. Lekas larilah. Supaya apa? Supaya jenengan mengerti sejatine ning donya iki kaya apa sih sing disebut masa atau waktu atau sikon. Ya inilah hakikate padang mahsyar. Bagi jenengan nggak akan mungkin meminum keringat sampean sendiri, nggak mungkin. Artinya apa? Ketika ruhaniyah sudah betul-betul ilahun wahid, maka jenengan menjadi hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang damai, karena sampean iku sudah makrifat dateng Gusti, dan jenengan tidak akan bingung karena tahu semuanya itu bersumber dari Allah. Wis gak ndelok menungso. Akhirnya gak gampang muring-muring, gak gampang gelisah, gak gampang sampean iku khawatir apalagi takut. Sebab inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, surat Yunus. Disinilah Pak. Tapi Roro Maksar ini akan menjadi kita sesuatu yang ngalami iki susah, gelisah, desaan wis sampai keringetnya sak gulu lah, ngaten nggih? Ngombe keringetnya iku siapa? Yo kita ini Pak, sebetulnya yang jiwa dalam keadaan rohaniyah, dalam keadaan terbelenggu oleh hawa nafsu. Makanya laku sak laku lah gak nyaman. Mboten nyaman. Sugiya kaya apa jenengan tidak akan pernah nyaman. Mesti masih ada rasa takut kehilangan sugih, takut kehilangan kaya. Sing ngalim takut kehilangan alime. Lah niki Masya Allah, sing duweni pengaruh akan takut kehilangan pengikuti. Ngene iki sing ketakutan, apalagi sing melarat. Ya gak wedi kehilangan sugihe wong gak melarat. Tapi gelisah dalam kemelaratane. Makanya katanya Bang Haji Roma Irama lewat dakwahnya di dalam syair, yang miskin jangan bersedih. Mungkin anak terusé ngono. Iku duduk bagian saya, bagiannya Bang Haji itu. Beliau dakwah lewat syair, monggo rapopo. Dakwah mengingatkan terhadap umat itu tidak harus lewat dakwah resmi, moco Quran, moco kitab, enggak, lewat syair. Syairnya menyentuh, menyadarkan kita untuk tidak supaya jadi hati yang dolim pada Allah. Wis kesimpulannya Roro Maksar hakikate yo sikon ini wae. Jenengan akan damai kalau betul-betul dipayungi Allah dengan rahmat. Siapa yang dipayungi Allah? Rahmat ini dijawab oleh Allah di dalam salah satu ayat, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Ketika dia mendengarkan ajaran dinut tauhid, muncul iman dalam hati. Setelah itu mereka amalkan. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, fattabi'uni, ikuti saya, ikuti ajaran ini sampai kapanpun. Akhirnya sampai gak gampang gelisah, walaupun utangnya akeh nyantai saja. Sing utang ya Allah, sing nyaur ya Allah. Enteng bon. Bon, gini gua Roro Maksar. Niku kalau saya singkat Roro Maksar niku roh-roh podo akeh sing kesasar. Ya iku. Dunya niki kesasar kabeh. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, badhe nyuwun pirsa sejarah kisah Hidayah Fatihah. Sejarahipun tos pundi? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut masalah birrul walidain. Kita bagusi pada orang tua ketika orang tua masih hidup di dunia. Kita juga berbagus terhadap orang tua saat orang tua itu sudah meninggal. Birrul walidain itu tidak cukup berhenti kita di dunia, akan tetapi juga berlanjut ketika orang tua sudah meninggal. Bentuk kita itu birrul walidain terhadap orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Kita kudu sesering mungkin kirim donga. Minimal enggak membacakan surat Fatihah, tapi harus disertai hati bertajalli pada Allah, baru nyampe. Wis. Kisah sejarah bismillah itu ada kaitannya dengan dua nikmat Allah. Dalam hikam Syekh Ibnu Athaillah katakan ada dua nikmat, nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmatul ijad adalah nikmat penciptaan Allah terhadap kita sebagai makhluk. Nikmatul imdad itu dibagi dua, yaitu nikmat di mana Allah melayani Anda. Satu di dalam urusan jasmani berarti Ar-Rahman. Ar-Rahman ini untuk semua umat manusia. Ada nikmatul imdad Ar-Rahim, ini hanya diberikan pada orang yang beriman fakot, hanya orang yang beriman. Apa nikmatul imdad di dalam Ar-Rahim? Itu adalah, mohon maaf, ilmu, amal, istiqomah. Jenengan mendapatkan ajaran pengajaran ilmu tauhid itu ya semata karena Allah. Hati sampai beriman itu yang membuka iman itu juga Allah. Jenengan bisa istiqomah berzikir semua juga karena, berarti lepaslah faktulu anfusakum, lepaslah pengakuan-pengakuan itu. Inilah kesempurnaan nikmat Allah. Akhirnya dibuka Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lungguhe bismillah ini bukan nama. Duduknya bismillah ini bukan nama, walaupun itu menyebutkan isim. Tapi maknawiyahnya, hakikatnya adalah nyun sewu, sang pelaku yang memiliki nama Allah itu. Tapi enggak boleh saya akan merubah tulisan itu yang asalnya bismillah saya tulis bidatillah, enggak boleh. Nanti rusak wahyu yang ada di Al-Qur'anul Karim. Padahal isinya di dalam Al-Qur'anul Qadim itu bukan isim. Yang menguasai di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah hidup. Bahasa Quran, hidup itu adalah aku. Aku yang dimaksud setelah kefanaan sakliyane urip itu akan muncul aku Allah. Ditegaskan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas jenengan kali kula ini sebagai makhluk tidak boleh memuja, memuji, bersyukur apapun itu terhadap selain gesang. Alhamdulillah tawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Rabbil ngalamin kang mengerani alam kabeh. Berarti ya gesang itu sapi bengah, mohon maaf, iku cara Allah menyapa kita. Kita akan mendengar itu adalah sapaan Allah manakala kita langsung klik sambung menyang urip kelawan rasa tadi. Kita tidak akan
memperhatikan itu panggilan Allah kalau kita memandang makhluknya. Akhirnya ngomong sapi. Allah ya karim. Rabbul ngalamin yaitu ngalamine ya sapi bengah kuwi mau. Ya ta? Pun. Maliki yaumiddin. Di situ adalah raja yang menguasai dari zaman apapun, lebih-lebih zaman akhir. Artinya yang menguasai jasad sampean dan ruhannya sampean gak ono maneh kejaba urip. Nyun sewu jenengan nek tau belajar dulur papat limo pancer paham. Tapi kebanyakan pahami pancer itu roh, iki keliru sampean. Pancer iku sejatine urip itulah subhana. Berhubung jenengan iku ora dijelasno, akhirnya jenengan jadi orang kasaf, jadi orang-orang sing ahli penerawang. Akhirnya sampean manfaatno kanggo golek pengupo jiwa donya. Lho estu Pak, karomah muncul, teko tangga anake lara disebul banyu put waras. Ya. Masakah kau berhenti di situ? Kalau kau berhenti di situ, percaya enggak percaya, ruhaniyah musik kesebut jiwa. Makanya Allah mengapa memanggil jiwa? Karena ini ruh yang belum fitrah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i do balio siro ila rabbiki maring pangeran siro. Mengapa ayat ini diturunkan? Karena ruh yang disebut jiwa itu belum kembali. Kok wis kembali gak mungkin muncul irji'i ila rabbiki. Ngoten lho Pak. Menisan ngaji ku mesisan. Aja setengah-setengah, nek setengah kok boleh. Iku mang boleh bunuh diri, Bang. Bapak Ibu hadirin, kalau kita teruskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengki kula ringkes nanti iki kula proses dhisik. Pundisi yang dimaksud hanya kepadamu lah aku menyembah dan minta pertolongan. Lah inilah Pak, fungsi daripada Sirul Asr itu membimbing hati kita untuk berenang di alam ahadiyah supaya menuju alam ahad. Iyyaka na'budu itu ada dua, ada yang menyembah, ada yang disembah. Sudah nggak ada yang lainnya. Selain si A dengan Allah tidak ada. Tapi ini belum ahad. Belum, ini masih ada dua. Piye carane, bagaimana caranya ini tidak ada dua. Yang dimaksud ahad tunggal itu tidak ada yang lain, bagaimana? Bapak Ibu hadirin, kembali lagi kepada materi tadi. Jikalau kau ingin bertemu Allah, ingat kesimpulan ini bertemu. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang melihat tidak ada, yang dilihat juga tidak ada. Mata untuk melihat sudah tidak ada. Terus yang ada apa? Oh, sampean deleng mriki. Ngene sik gak paham ya mbuh rek. Dulu mas saya nyun sewu, yang kupandang orang terdekat saya, orang tua sebagai guru saya, nggak pernah tutunung ini. Saiki wis enak. Saya hanya dibekali, son kamu harus ketemu susuane angin. Ya Allah Pak, sampai ndas ngeluh. Nanti kalau dijotos sabayu gara-gara kalau ketemu lesus. Ya iku tak pikir susuane kan umet-umet gini. Dijotos sak pol-pole Pak. Ternyata bukan itu.
Mbok yo kari ngene tok ngene apa sih? Ternyata ketika itu saya bertanya, mengapa jenengan enggak buka? Jawabannya sederhana, bukaan niki kam. Apa jawabannya? Birriyadati wal azkar, supaya awakmu terus ruh rasane soro berzikir. Ruh rasane riyadoh ambek berzikir. Ngoten nah. Nggih pun nek ngoten. Akhirnya zaman untuk sekarang nggak begitu Pak. Allah lawaman temen wis tah buka lebar. Tapi hati-hati. Ada apa Allah buka seperti ini? Terang-terangan. Dulu ditelikkan. Lah ngoten nggih? Disembunyi. Mengapa sekarang tidak? Bahasane wong Jawa. Ya iki keleme gabus. Kambangi linggis. Ono ta Pak linggis kambang? Hati-hati. Kalau boleh saya bocorno supaya maksudnya itu sampean luwih greget hati mengutamakan hubungan dengan Allah daripada hubungan dengan selain ngeten. Allah iki wis pegel, Cuk. Dielingno lewat utusane sing kaya ngono sik tetep walakinna aktsaruhum la yu'minun. Digawe alasan gak paham, oke dibuka. Akhirnya nek sik tetep sampean titeni. Sejarah umat-umat Rasul dihabiskan Allah dengan cara Allah. Entah. Ini berarti tanda Allah mau menghabiskan. Wa ahlaknahum wa zayyanahu ma'ahu. Nabi Musa ikut diselametno sama orang-orang yang mengikuti Musa. Nabi Nuh ikut diselametno Allah dengan orang-orang yang mengikuti Nuh. Tapi wa ahlaknahum, Allah menghancurkan mereka yang tidak mengikuti Nabi Nuh. Diselametno ning jero kapal. Walaupun sebesar apapun banjir itu tsunami, wong namanya kapal ada di atas air. Kalau airnya surut ikut turun. Nyun sewu, kita di dunia ini dihadapkan dua takdir. Sugih dengan melarat. Enak dengan gak enak. Loro dengan sehat, sakit dengan sehat. Macam-macam dua. Kita akan terombang-ambing, kita akan mohon maaf Pak. Kita akan tenggelam di dalam persoalan itu karena kita itu tidak ada di kapal. Apa itu kapal? Itulah wadah dinul haq, takwa jenengan. Kalau jenengan kali kula atine enggak memegang takwa, wis lah pusing-pusing sing sugih, apalagi sing melar. Pusing-pusing sing gak payu rabi. Ya ta? Suwe wis Joko tuwek 40 ora payu. Pusing. Jangankan jenengan sing durung payu, sing wis payu lu golek maneh, pusing golek mah. Atau nyun sewu gewegeran terus ning jero rumah tangga yu. Persoalan sekecil apapun jadi besar. Pusing. Wis ta, enggak ada ketentraman hati. Ibu akhirnya menyanyi. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau yang mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Tawerus kula kadang-kadang sakno garwa kula Pak. Becudul sakniki masalah paitu. Ni arepe 8 maneh iki. Wis
Padahal ya durung tak sentuh balas. Cara wedhus keset-keset meteng lamat. Pun kok melagrak tuku. Pun balik kepada Fatihah. Hikayah sejarah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dituntut kita berenang di atas lautan ahadiyah supaya ke ahad. Ada di situ. Supaya apa? Supaya betul-betul jenengan ini menemukan kedamaian di dalam hati. Akhirnya ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah yang disebut sebagai hidayah. Jalan yang nikmat yang telah diberikan terhadap hambanya yang lain. Bukan terhadap hamba yang dolim. Kan ghairil maghdubi alaihim walad, hidayah yang diberikan terhadap hamba yang sudah mendapatkan kenikmatan tapi bukan hamba yang berbuat dolim, yang Allah sesatkan. Siapa yang Allah sesatkan? Contoh saya tersesat di dalam loroh maksar tadi. Ngadepi kondisi apapun mesti khawatir, gelisah, susah. Ini berarti tanda kalau rohaniah kita disesatkan oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita menolak ajaran Allah di jalur dinut tauhid. Intinya Fatihah itu adalah pengajaran Allah khusus tentang dinul haq untuk menjadi hati yang ahad, titik. Dengan begitu maka dia akan mendapatkan hidayah atau rahmat. Buktinya hatinya selalu damai mekaten. Masih ada? Ibu ada? Oh bapak, oh, enggak. Pak Yai kula badhe nyuwun prisa. Nggih. Beja-bejane tiyang niki dirose mati ingkang leresni setunggal. 1000 setunggal. Ingkang sangang 190 teng pundi paran. Oh ngaten. Nggih. Lajeng malih tiyang ingkang damel lebon niku sing nyabut nyawane sinten Pak Yai? Tiyang sing damel lebon. apa lebon itu? Tumbal. Oh pesugihan. Maksudnya ngeten nggih. Tiyang nek damel lebon kan dibleki ngoten nggih. Lek pun kira-kira ajeng mati niku sing nyabut nyawane sinten? Sinten lho ngoten. Pun cetha. Memang Pak, apapun yang dipilih mesti jumlahi minoritas sedikit. Hamba Allah yang dipilih itu jumlahnya mung sedikit. Yang dipilih adalah kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah dawuh, "Kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jikalau hambaku ingin kujadikan sebagai kekasihku, maka suruh ngikuti dirimu. Oh ngoten nggih. Akhirnya Rasulullah dawuh, fattabi'uni, jikalau kau ingin cintamu diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai kasih, maka ikuti saya, kata Rasul. Tak tanya, ngikuti jenengan yang bagaimana. Pun umat Islam jujur mawon, ngikuti Kanjeng Nabi iku mung syariat tok pebajakan. Sampeyan hitung, syariat tok. Nyun sewu, dari manapun golongan kita, apapun bendera kita, mayoritas kita umat Islam, ngomong Islam ya, itu kebanyakan ngikuti hanya syariatnya Kanjeng Nabi saja.
bah niku dari beberapa ijtihadul ulama yang menjadi madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali atau imam-imam yang lainnya. Bicara syariat iku mayoritas. Tetapi yang mengikuti beliau dengan sempurna sak hakikati ruhaniyah ini itu pilihan Allah. Karena apa? Karena banyak di antara golongan kita sebagai manusia ketika saat diajarkan tentang dinu tauhid lari pak, menjauh. Makanya sampai jangan heran kalau ngaji babakan seperti ini yang datang kena dihitung jari. Coba kalau ngajinya itu nyun sewu, apalagi sudah viral babakan jobo niku nggih, wah beleduk. Tahu beleduk nggih? Zama berjubel-jubel. Padahal endingnya itu yang dibahas adalah alam mukhadharah dan alam mukasyafah. Tidak pernah menyentuh alam musyahadah. Padahal Allah sudah katakan dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Pertama kali yang harus kau cari adalah musyahadah. Darul akhirah adalah kehidupan akhirat. Setelah itu jangan kau tinggalkan bahagiamu di dunia. Loh ini diletakkan nomor 2. Saiki dibalik Pak. Tradisinya Quran dibalik. Kita mengutamakan mencari kehidupan dunia. Sampai saendi ayo kepingin roh entek akeh ya apa entek. Kita akan menemukan satu masa di mana pasti ikut terjadi kematian. Terus kalau sudah di situ, mana harta yang kita kumpulkan? Anak, istri bisa menolong kita dari kematian? Udah gak bisa. Itulah waktu dia sadar. Makanya berhubung manusia itu hatinya terkuasai oleh sifat basyariah, apapun untuk mencapai tujuan mewahnya dunia siap dilakoni, membikin pesugihan. Nggih mboten? Apalagi Pak nyun sewu, kita kebulet utang. Enggak ada yang dijual, aset kita sudah habis. Teman ngomong, iki ono penggandaan uang. Tapi ada tumbalnya, bagaimana? Wis sasak Pak. Demi urusan kesenangan dunia tercapai. Terus bagaimana meninggalnya? Bapak Ibu dibuka di dalam surah Al-Isra ayat 72. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia mata hati kita masih buta terhadap wujudnya Allah disebabkan terhijabi oleh kesenangan dunia, maka di akhirat pun juga begitu. Sama jenengan yang enggak membikin apa tadi pesugihan atau yang tidak, tapi hati terus mencari kesenangan dunia tetap. Ini wis dinas Allah bagi mereka yang apabila didatangkan ajaran tauhid dan diserukan oleh Kanjeng Nabi dia tetap gak beriman. Dinas Allah di dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Mereka itu akan lalai selama-lamanya terhadap Allah hatta zurtumul maqabir, sampai kematian ya udah. Kalau sudah mati akhirnya menyanyi jenengan ben malam Jumat. Lah ngoten nggih. Jarene ali kubur padha mule. Aku ya jawab lak sepi lakan.
Mboten saged Pak pulang Pak. Bagi mereka yang tidak diberikan Allah izin, siapa mereka? Yang dalam kegelapan. Mengapa gelap? Karena buta. Tapi bagi mereka yang diizini Allah, siapa? Mereka yang sudah masuk di alam terang. Ibarat jenengan dari ngaji pulang, kalau sampai buta merem, tak jamin gak bisa nyampak rumah. Tapi kalau jenengan gak merem alias tidak buta, padang, sampai pasti nyampe rumah. Logikanya seperti itu. Gini kok sih tetap gak percaya, aku gak bisa mengerti. Allah dekati seperti ini, kok jenengan kali kula kok ya mengatakan susah untuk melihat dan bertemu Allah. Aku gak habis mengerti. Wene ngarep sampai niki lho wujude Allah. Kurang ekstrim, oke. Wujud raimu iku wujude Allah. Kurang ekstrim lagi. Bapak Ibu mohon maaf ya. Ingat, tadi sudah saya katakan, Allah sampai jelentrehno seperti itu ada maksud sebentar lagi penghapusan peta. Aku nggak tahu kapan itu terjadi, itu urusan Allah. Wis, sisa umur kita ini gunakan untuk alladzina yadhkurunallaha. Tolong buatlah tetap berzikir, berzikir, berzikir. Urusan buahnya, urusannya Allah. Urusan khudur itu urusan Allah. Yang terpenting teruslah kau berzikir, teruslah kau berzikir. Begitu. Mungkin Bapak tadi, Mbak, monggo Mbah. Satu lagi ya, besok saya mungkin ada jadwal. Satu kali lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diperkenalkan, nama saya Sukran, keluarga sini saja. Yang ingin kami pertanyakan yaitu yang ada hubungannya dengan ilmu syariat, ilmu torekot, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Yang kami tanyakan, empat-empatnya itu apa bisa dipisah-pisahkan atau tidak? Begitu saja Gus, mohon penjelasan. Terima kasih. Ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, iki iman yang nurul iman Pak, bukan yang hakul iman. Kalau hakul iman, imannya sudah benar. Ini Allah manggil, udkhulu, lewat kata perintah, masuklah kamu fisilmi di dalam agama Islam kafah halih sampurno. Masuklah kamu di dalam agama pasrah, agama Islam dengan sempurna. Mengapa demikian Allah manggil orang yang beriman? Karena imannya belum ihsan. Karena kita muter-muter aja di dalam syariah thariqah, tidak mau naik ke hakikat menuju makrifat. Duduknya ihsan itu hanya ada di hakikat dan makrifat. Karena kita manusia, Allah bekali jasmani dan rohani. Jasmani kita dididik Allah ilmu syariah, rohani kita dididik Allah ilmu hakikat. Kalau ini sudah sempurna, otomatis wala tattabi'u
lan ojo podo manut sira kabeh khutuwati syaiton ing aja-ajake nafsu atau setan. Sebab innahu sak temene setan atau nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyata. Kita tidak akan pernah nyata, Pak. Mana sih nafsu itu? Padahal Quran mengatakan mubin, nyata. Kok kita nggak pernah ketemu? Oke. Kita sebelum berperang kita harus tahu siapa musuh kita. Kita akan tahu itu musuh kita kalau kita bertemu musuh kita. Siapa sih nafsu itu? Yang di dalam surat Yusuf Allah katakan inna nafsa la amaratum bisu. Manakala dalam hati kita ada rasa yen kita yang sholat itulah nafsu. Mana khotir, mana bisikan, mana warid yang mendorong supaya kita merasa keakuan diri hamba yang melakukan itulah wis nyoto toh. Baru kalau sudah nyoto perang ngono. Belum tahu nafsu wis perang. Alimo koyo opo kita Pak, masih alim iblis Pak. Lu estu lebih licik. Iblis iku umpama halus lebih halus daripada angin, lembut lebih lembut daripada air. Kita sudah ngomong hanya kepadamu lah aku menyembah ya Allah. Pret. Antiling wedus. Aduh. Bapak Ibu, apakah bisa dipisahkan antara syariat thariqat hakikat makrifat? Kalau saya jawab yang pantas itu bukan dipisahkan tapi berantai. Berantai. Nyun sewu gak ujuk-ujuk disebut jagung. Niki wonten prosesi. Ada prosesnya. Kita enggak ujuk-ujuk mengatakan rokok. Ada prosesnya, Pak. Terus siapa yang menamai rokok? Terus ilahun wahid, siapa menamai Allah? Bagi umat Islam. Bagi Nasrani Allah. Bagi Hindu Sang Yang Widi, Sang Yang Dumadi, siapa yang menamai? Nah, gak ujuk-ujuk rokok Pak, semua ada prosesnya. Dan proses itulah kami sebut sebagai syariat. Apa sih syariat? Kita manusia. Itulah ilmu yang mendidik jasmani supaya jasmani ini taat di dalam menyembah pada Tuhannya. Akhirnya dididik. Sholat, bagaimana cara ilmu sholat. Duhur berapa rakaat, berdiri, bacaannya apa, ruku apa. Ditata di dalam hukum syariat. Ini disebut syariat. Ilmu untuk mendidik jasmani karena ini amal ibadah yang dilakukan secara jasmani. Lalu thariqah, jalan Pak. Tidak bisa dipisahkan antara jalan dengan antar thariqah dengan syariat, nggak bisa dipisahkan. Karena antara kendaraan dengan jalan ini nggak bisa-bisa, selalu membutuhkan. Apa thariqahnya syariat itu? Adalah nama sebuah ibadah apapun. Ibadah murni, sholat itu nama sholat. Nama sholat itu thariqah Pak. Ikut thariqah. Zakat, puasa, haji itu nama, ikut thariqah. Dan inilah yang Rasulullah lakukan. Sekarang ibadah selain murni, tidak murni, kerja. Rasulullah kerja. Iki thariqah, nama kerja. Beliau jadikan untuk bertemu Allah hakikati. Hakikat itu tujuan.
Berarti jenengan kesini bawa sepeda, apa tujuannya ngaji? Itu hakikatnya. Lah, ini kalau tidak diajarkan ilmunya hakikat, ilmunya tujuan, nggak bisa nyampe tujuan, Pak. Nggak bisa. Kita ruhaniyah ini dididik dengan dinut tauhid, itulah ilmu hakikat, supaya ruhaniyah itu betul-betul mempunyai tujuan menyembah benar kepada Allah. Lah, nanti kalau sudah dididik dengan ilmu hakikat, tujuannya tahu, berangkatlah jenengan dari rumah. Oh, ngaji di desa apa tadi? Sidoarjo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Berangkat. Mapnya ada, alamatnya lengkap, udah berangkat. Seret. Jenengan nyampe di sini, inilah nyatanya hakikat disebut makrifat, ketemu sudah. Dari penjabaran ini, apakah bisa dipisahkan? Miturut proses awal enggak bisa. Tapi kalau sudah nyampe di sini, mohon maaf, mau tidak mau, kendaraan jenengan parkir, dalan ya sampean parkir. Jenengan tinggal nyotone hakikat yang disebut makrifat gayeng di sini. Ya sudah. Ngopi, rokokan deh, gitu ya. Artinya ruhaniyah kalau sudah ditarik Allah di makom musyahadah, mohon maaf sekali lagi. Allah meletakkan di makom khos apa khawasul khawas. Nek khos akal sak batin jenengan hati gendeng nang Allah, akhirnya disebut jadab. Wong jadab gak wajib wong gendeng kok. Hukum syariat tidak bisa menyentuh, Pak. Wong jadab iku makhluk wong gendeng bigori aklen. Dan orang jadab tidak akan dikasih Allah 4 sifat. Sidik, tablek, fatonah, amanah, enggak. Hanya yang di khawasul khawas. Ketika ruhannya ditarik Allah di musyahadah jelek, terus diletakkan di khawasul khawas, maka akal ini masih bisa berinteraksi dengan urusan dunia, hati tidak bisa. Hati gendeng mung Gusti Allah. Berarti ruhaniyah tok sing gendeng, akale niki mboten. Akhirnya bisa sosialisasi, datang sesama, watawasau bil haq, watawasau bis sober. Akhirnya di situ. Inilah Rasulullah illa rahmatan lil ngalamin. Bon. Akhirnya tumbuh tabi'in, muncul bermunculan pengikut-pengikutnya, meneruskan Rasulullah sampai akhir zaman. Ditutuplah Nabi Isa, diturunkan sebagai penerus syariatnya Rasulullah. Syariat yang bernuansa hakikat, itulah Rasulullah. Kita pada umumnya syariat doang, mau hakikat. Kebanyakan umat Islam seperti itu. Akhirnya jangan harap kondisi iku saged nyaman, kondusif, nggak bisa. Gegeran sing yo, sing gak seneng tahlil, tukaran sing seneng tahlil. Sing seneng kunut tukaran ambek sing gak seneng kunut. Nyun sewu, ngomong agama akhirnya perang antara agama. Ya iki jadine. Makanya bener iblis, Pak. Nek diangen-angen niku biyen niku. Gusti, napa mboten dadekno donya iki tumpah darah? Ya bener ta nggih? Tapi Gusti Allah dawuh, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku luwih ngerti ketimbang awakmu. Langsung cepat mingkem iblis itu. Artinya apa? Nek jenengan estu ruhaniyah sudah hudur nang Allah, nggak ada yang salah, semua damai.
Nek kabeh wis dikukut dilebokno kotak, gak ana wayang tukaran. Meneng nek jero. Ya. Oleh gelut kan waktu digelar ya. Ngastina, Ngamarta, tinggal judule ku apa? Judule misalkan Dewi Ruci apa? Sing ngerti wayangan iki lho. Lah ngoten niku nek cara cilikan kula biyen, Pak. Dalang iku sampai subuh biar itu durung mari. Sakniki mboten nek. Gitu. Dimulai paling enggak jam 09.10 tandaan ket sore ya. Dirawingkes akhir durung subuh wis buyar. Mangkane saiki dalang iku gak pati ana sing pakem. Ya toh? Jejer gak ana. Diringkes-ringkes. Nggih. Nggih pun Bapak Ibu. Jadi jawabannya saya tidak mengatakan dipisahkan, tapi disendekno. Diparkirkan. Mengapa harus diparkir? Karena nanti bek-beke sampean kundur sampean pakai melih. Ngono. Artinya barangkali jenengan ini nanti diturunkan Allah jasmani ini di tengah syariat itu nanti berjalan lagi. Wis. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. 4 hal yang sebetulnya itu tidak bisa dipisahkan ketika saat jasmani dan rohani ini masih manunggal. Nek enggak manunggal niki sing iso dipisahkan. Berhubung masih manunggal buktinya jenengan ning dunya tidak bisa dipisah. Nyun sewu jenengan mangan niku syariat. Ngelmune. Jenengan gak ngerti ngelmune syariat, mangan dilebokno kuping kira-kira. Gak mungkin toh? Arek cilik waktu lahiran belum ngerti ilmu syariat, kadang makan mlebu nang ndas cangkem ini. Karena belum ngerti. Jenengan ning omah rokokan. Lah iku sama ya. Karena jasmani masih jadi satu dengan rohani. Oke Bapak Ibu hadirin itu aja karena memang keterbatasan waktu. Semoga apa yang Allah berikan pada malam hari ini sebagai jalan ilmu kefahaman untuk menambah kekhusyuan, menambah dzikir, menambah kekhulwatan jenengan kali kula sampai pada apa yang Allah katakan dalam surah Al-Ankabut, innallaha sa'tamni Gusti Allah iku berjanji akan menemui panjangan dalam waktu yang telah ditentukan. Dan semoga ilmu ini juga bermanfaat bagi kita dan seluruh keluarga kita sampai akhir hayat, sampai khatal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya fattahu ya alim iftah lana bi futuhil arifin daqaiqul asrar wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Ya Allah nawwir qulubana wa ilaihim binuri ma'rifatika ya Allah. Qabla mautihim qabla mauti wa mautihim. Allahumma yassir lana ya Allah fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Allahumma barik lana wa ilaihim fi akhwalihim wa ilaina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah. Al-Fatihah. Awal sampai akhir barangkali banyak kalimat yang menyakitkan hati jenengan, saya atas nama pribadi mukhlason nyuwun maaf agungi pangapunten.
Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.